Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi menjelang siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Priyanto Samasi. Dan pada video kali ini teman-teman ya, saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana ketika ada sekelompok dari saudara-saudara kita Batak ya, yang menyuarakan isi hati mereka soal apa yang sering kali terjadi tentang pelarangan ibadah dan juga termasuk pelarangan untuk pendirian rumah ibadah, ya kan? Dan kali ini mereka langsung ya berteriak dan menyampaikan keluhan mereka untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Dan sebelum kita melihat bagaimana video ya saudara-saudara kita Batak ini menyampaikan keluhan atau seruan mereka, mari kita terlebih dahulu mendengarkan bagaimana pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Dan ini dia videonya. Kemudian, ini mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota, mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat, FKUB misalnya, ini misalnya. Sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati, hati-hati loh. Kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih gitu, kalau kita mendengar. Oke teman-teman, jadi kita sudah melihat atau mendengarkan bersama bagaimana pidato dari seorang Pak Presiden Joko Widodo. Tentunya ini adalah sebuah harapan kita, bagaimana kita umat beragama ya boleh beribadah sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita tanpa gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena setiap penduduk yang mempunyai hak yang sama di bangsa kita yang kita cinta ini. Dan sekarang saya langsung share saja bagaimana suara, bagaimana teriakan daripada saudara-saudara kita Batak kepada Pak Presiden Joko Widodo ya soal pelarangan ibadah. Karena sekalipun ya Pak Presiden sudah memberikan pidatonya beberapa waktu yang lalu, tetapi sepertinya masih saja terjadi yang namanya pelarangan ibadah di berbagai gereja-gereja ya, termasuk yang terakhir sekali di GPDI Midland ya, dan ada di Lampung juga seperti begitu terjadi ya. Maka itu sebabnya ayo kita lihat saja bagaimana ketika mereka bersuara keras, ada sekelompok ya saudara-saudara kita Batak yang menyuarakan ya apa yang menjadi kerinduan mereka. Ini dia videonya. 慢着，然后。
kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, yang kami hormati seluruh rakyat Indonesia, perihal pencabutan SKB 2 Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Medan, Minggu 6 Februari 2022. Atas nama warga masyarakat keturunan suku Batak yang tergabung dalam Komite Independen Batak atau KIB, menanggapi pelarangan beribadah, membangun rumah ibadah, persekusi, dan penyerangan terhadap rumah-rumah ibadah di tanah air seperti pencabutan YMB Gereja KBP oleh Wali Kota Depok tahun 2009, demo penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santa Yosef Tanjung Balai Karimun, penyegelan belasan gereja di Aceh, larangan melaksanakan ibadah Natal di Darmas Raya Sijunjung, Sumatera Barat tahun 2019, pelarangan pembangunan gereja KBP Resort Binjai hingga saat ini, ancaman kepada gereja Advent di Martubung tahun 2020, persekusi gereja KBP di Serang, Bekasi tahun 2020, persekusi ibadah Natal di gereja GPI Tulang Bawang Lampung tahun 2021, larangan membangun gereja dan beribadah di gereja GPDI Siloam Simalungun, intimidasi ibadah di gereja GPI Raudendang Deli Serdang Sumut tahun 2022. Dan masih banyak lagi kejadian pengancaman, penyerangan, penghinaan perisan rumah ibadah yang terjadi. Oleh sebab itu, dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menolak dan mengutuk keras penyerangan terhadap rumah-rumah ibadah, pelarangan beribadah dan membangun rumah ibadah, tindakan intimidasi dan persekusi. Karena hal tersebut bertentangan dan melanggar hukum serta dapat menimbulkan konflik horizontal dan perpecahan di antara sesama anak bangsa. Jika kelompok-kelompok toleran tetap melakukan tindakan-tindakan tersebut di kemudian hari, maka kami, Komite Independen Batak, akan melakukan perlawanan kepada kelompok-kelompok tersebut demi hukum dan kebebasan beragama di Indonesia. 2. Mendukung kepolisian Republik Indonesia untuk menindak tegas tanpa ragu-ragu pelaku-pelaku intoleransi yang melakukan pelarangan, intimidasi, persekusi, serta penyerangan terhadap rumah-rumah ibadah sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. 3. Kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, kiranya berkenan mencabut SKB 2 Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. SKB 2 Menteri ini selalu digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menolak pendirian rumah ibadah agama lain, bahkan melakukan intimidasi, persekusi, serta penyerangan rumah-rumah ibadah. Sudah sangat banyak rumah ibadah yang disegel atau ditutup, diserang, dipersekusi oleh warga masyarakat yang merasa berhak melakukannya karena mengacu kepada SKB 2 Menteri tersebut. Kami, Komite Independen Batak, siap berdiri di samping Bapak Jokowi dan seluruh penegak hukum untuk mendukung sepenuhnya upaya-upaya pemerintah dalam pemberantasan kelompok-kelompok intoleran dan radikal yang sudah menjamur di Indonesia. Oleh sebab itu, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia dimanapun berada untuk bersatu, bergandengan tangan, merapatkan barisan, bersama-sama bangkit menentang tindakan-tindakan pelarangan,
intimidasi, persekusi, dan penyerangan rumah-rumah ibadah di tanah air. Demikian dan terima kasih. Salam hormat kami, Ketua Umum dan Sekretaris Umum Komite Independen Batak atau KIB. Saudara-saudara rekan jua sekalian, KIB, satu komando, satu tujuan. KIB, kita bersaudara. NKRI, harga mati. Horas, horas. Oke, dan segitu aja yang bisa saya bagikan kepada kita teman-teman untuk pagi menjelang siang hari ini. Tentunya ini adalah sebuah harapan dari kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia, berharap betul ya kepada Pak Presiden Joko Widodo untuk harus bertindak secepatnya. Ini harapan kita teman-teman ya. Artinya begini, jangan sampai masyarakat, rakyat beranggapan bahwa pidato Pak Jokowi hanya sebuah rangkaian kata yang dibuat untuk menyenangkan sedetik saja umat-umat minoritas. Tetapi kita percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo ini akan segera ditindaklanjuti sehingga tidak ada lagi terjadi yang namanya pelarangan-pelarangan ibadah, khususnya kaum minoritas di Indonesia ini. Ini harapan kita. Dan sebab itu Pak Jokowi, ayolah kami mau hidup nyaman di Indonesia ini. Karena Indonesia ini bukanlah negara agama. Indonesia ini adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, ras, dan sebagainya. Itulah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian saja dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.